Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini saya akan membahas tentang motor yang kadang-kadang mati ya pada saat dikendarai. Nah, lagi asik-asik dipakai tiba-tiba dia mati sendiri nih. Atau pada saat di starter dia agak susah. Intinya sih ada masalah di motor tersebut. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman yang pernah saya alami di Yamaha Aerox saya. Jadi gini ya guys, untuk kasus motor yang kadang-kadang mati di tengah jalan, ada beberapa kemungkinan. Kejadian tersebut terutama ada permasalahan di kelistrikan. Tentunya ada yang lain juga ya, yang bisa jadi penyebab permasalahan tersebut. Oke guys, ini dari pengalaman saya, hal yang menyebabkan motor kadang mati tiba-tiba di jalan atau di starter pun agak susah, kita bisa cek komponen yang paling sederhana dahulu ya, terutama area coil. Kelistrikan motor yang harus kita cek adalah area coil dan ini nih, cop businya. Ini adalah area sederhana dalam pengecekan motor mati. Seperti video saya sebelumnya, kalau nggak salah sih udah tahun lalu, yang motor nggak bisa di starter, ternyata masalahnya ada di kabel ini nih guys. Kabel coil yang putus. Di starter dia nggak mau, dan kadang-kadang kalau di jalan juga dia mati mendadak. Ternyata si kabel coilnya itu putus. Nah, inilah area yang harus kita cek terlebih dahulu. Bagian soket di belakang coil. Kita cek si soketnya, apa dia kendor, atau malah si bagian kabelnya ini dia akan putus. Untuk masalah putus, banyak penyebab ya guys. Selain karena tekukan, atau pada saat kalian servis nggak sengaja kesenggol, membuat si soketnya ini menjadi kendor, atau putus karena digigit tikus. Kalau saya sih pernah kejadian putus itu karena saya kan pakai monosok, otomatis kabelnya itu ketekan-tekan karena ayunan, kita nggak pernah tahu di dalam ini, akhirnya membuat si kabel ini putus nih dekat skunnya atau dekat soketnya. Itu menyebabkan motor saya kadang-kadang sering mati di jalan. Hal yang kedua yang harus kita cek adalah ini nih guys. Ini bisa jadi biang kerok. Ini pertama kali motor saya masih barulah pernah mati di jalan tiba-tiba. Tapi begitu minggir di starter, hidup lagi. Kondisi speedometer juga masih nyala ya. Nggak ada tanda mati. Pokoknya begitu di jalan, pes aja. Mati, motor berebet. Dan akhirnya bawa ke pinggir jalan untuk dicek dulu. Nah, ini yang jadi biang keroknya. Awalnya saya sampai bersihin throttle body. Mungkin throttle bodinya kotor, saya bersihin throttle body, saya cek coil, saya cek kelistrikan, saya cek aki. Terus saya cek busi juga, nggak ada masalah. Tapi itu kejadian lagi ya guys. Setelah 3 hari pemakaian, lewatin jalan yang rusak, motor ke ayun, dia mati lagi. Kadang kalau rem ngedadak pun, dia mati lagi. Penasaran nih, motor saya bermasalah apanya ya. Begitu saya cek lagi, ternyata ininya guys. Nih saya ini dulu ya, praktekinnya kayak gini. Ternyata, nah si cop businya itu kayak gini. Harusnya kan keras nih, kalau kita putar gini kan keras, dicabut pun gini, dia nggak bisa ya, susah karena kekunci. Nah, pada saat kejadian gini guys, begitu dicek si bagian kabel coil sama copnya, plus kecabut kayak gini, otomatis motor ya gimana mau tarikan enak, gimana nggak berebet, gimana nggak mati sendiri. Ternyata permasalahannya ada di
cop businya yang nggak kenceng. Akhirnya setelah saya kencengin lagi kayak gini. Nah, udah tinggal diputar aja ya. Nggak ada masalah guys. Sampai berapa lama dia nggak pernah mati-mati lagi di tengah jalan. Ternyata mungkin pada saat perakitan si cop busi ini lupa untuk dikencengin. Dan mengakibatkan motor mati mendadak di tengah jalan. Kayak gitu guys. Ini juga udah ada beberapa orang pengalaman mati gara-gara si kabel coil ke cop businya itu kendor. Selain itu, usia cop busi juga mempengaruhi ya guys. Rata-rata sih udah di atas 40.000 itu sebaiknya kita ganti. Ini saya juga belum ganti nih. Dan kadang ada masalah juga. Si motor juga hanya kadang-kadang mati mendadak. Kalau dugaan saya sih ini emang cop businya udah jelek nih. Karena begitu saya buka, ngelihat di kepala businya pun udah berkarat ya. Ini tadi saya bersihin sebelum bikin video ini. Saya udah bersihin, lihat kepala businya itu berkarat. Kayaknya memang harus ganti nih si cop businya. Bukan berarti ini barang cepat rusak, tergantung juga ya pemakaiannya. Apa pernah lewatin banjir, atau pas nyuci sering semprot-semprot, atau karena ada hal lainnya menyebabkan si cop busi ini lebih cepat mati. Efektifnya, kalau cop busi sih dari pengalaman saya di X-Ride itu sekitar 30.000 atau 25.000 kita ganti. Karena untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan kayak tadi. Motor jadi berebet, tarikan nggak enak, akibat si cop businya udah rusak. Cara lainnya, paling sederhana banget kalau kita mau bersihin si cop busi, kita bisa pakai contact cleaner untuk bersihinnya. Ini juga biang masalahnya yang jarang banget terkontrol ya. Karena fokusnya kalau motor mati, servis TB, cek coil, cek segala macam, taunya masalahnya ada di cop busi yang harganya cuman 78.000 kalau nggak salah. Ini kita bisa bersih-bersihin ya si cop businya pakai contact cleaner. Kalau mau pakai merek Resco juga boleh. Ini lebih aman pakai contact cleaner ya, nggak pakai injector cleaner, karena ini emang untuk komponen-komponen elektronik dia bagus. Tuh kalau bisa kalian lihat, sebentar coba saya cabut lagi. Susah nih guys. Nih dalamannya itu udah emang agak karat-karat ya. Kalau punya saya ini nih, pantas aja ada sedikit masalah di motor. Kemarin agak berbet dan mati mendadak nih. Ternyata masalahnya di sini nih. Saya udah cek semua. Waktu itu saya ganti injektor, nggak ada masalah. Ngecek yang lain tetap normal. Dan akhirnya ketemu juga nih masalahnya, ada di cop busi. Nih mungkin kalau udah sempat waktunya nanti saya bakal ganti juga cop businya nih, biar nggak ada kendala lagi di motornya. Nah setelah cop busi, apa sih kira-kira penyebab motor itu bisa mati mendadak di tengah jalan? Nah ini dia guys. Kalau ini sih kemarin udah saya bahas ya khusus, dan ada di tentang error 39. Nah ini masalahnya ada di sini nih guys. Kadang-kadang motor berbet dan mati di jalan ini karena ini nih si soket injektor yang ketek-ketek, akhirnya berebet dan motor bisa mati mendadak di jalan ya pada saat kita kendarai. Kayak ini nih guys. Ini lama-lama kalau
si soket atau si kabelnya ini ngeletek ya, atau terkelupas, nah akan membuat atau menyebabkan motor kalian bisa saja mati mendadak di tengah jalan. Kemarin saya udah khusus ya ngebahas tentang injektor dan error 39-nya. Ini juga bisa jadi salah satu penyebabnya ya. Lebih banyak kejadian selain karena goncangan atau kegencet kabel ini, banyak juga permasalahan kelistrikan yang menyebabkan motor mati mendadak. Itu karena digigit tikus ya guys. Jadi kita harus benar-benar ngurut kabel. Kalau emang nggak ditemukan permasalahan lain seperti di coil atau di busi, kita harus urut kabel dan ngecek si kabelnya. Siapa tahu ada bagian kabel yang sudah digigit tikus. Nih, kejadiannya juga cukup lumayan banyak juga ya. Yang sering konsultasi ke saya juga lewat Instagram, WA, atau yang lainnya. Kendala motor dia mati begitu disuruh cek semua bagian yang saya sebutin tadi. Akhirnya yaudah cek urut kabelnya semua. Siapa tahu ada yang putus kena gigitan tikus. Ternyata iya guys. Kadang-kadang kabel yang mau ke ECU dia digigit tikus, atau di tengah-tengah sininya juga digigit tikus. Akhirnya motor bermasalah. Jadi emang harus dicek benar-benar. Nah, ada lagi nih guys. Ini kejadian yang emang jarang sekali terjadi ya. Ada komponennya di sebelah sini nih. Nah, di bawah pijakan kaki ini ada kabel grounding. Nih kadang-kadang kendor si kabel groundingnya, atau kadang putus. Nah kalau sampai putus, motor udah jaminan juga mati ya. Itu juga bisa jadi penyebab. Nih saya baru nemuin kasus satu orang nih, gara-gara ininya putus, motornya mati, susah untuk dinyalain. Terus habis dari sini, aduh, kita lari ke sebelah sini nih guys. Nah, switch standar samping. Nah, ini juga sering banget jadi penyebab motor mati tiba-tiba. Apalagi pada saat kita melewati jalan yang nggak rata, atau tiba-tiba ada lubang, motor kita pasti ngayun. Si standar samping ngayun. Begitu balik lagi, motor mati. Nih, hal yang paling sering kejadian sama saya. Lebih dari 3 kali rasanya. Kalau bawa motor lagi lumayan kencang, tiba-tiba jalan ini ketemu jalan yang gak rata, banyak lubangnya, otomatis motor si ininya ngayun nih. Tahu-tahu kelihatan di speedometer agak kedip-kedip si lampu injeksinya. Kedip-kedip, motor mati. Oh, ini dia nih penyebabnya. Bisa juga dari soketnya yang udah kotor. Ini soketnya di dalam banget sih, saya susah ngebukanya. Itu soketnya kotor, dia akhirnya menyebabkan motor susah dinyalakan. Ini kayak gini guys. Ini pun kalau kotor kayak gini sering banget jadi masalah. Nah, selain itu nih, kalau sensornya udah ngaco, nih bukan hanya di Aerox ya, semua motor ntar ada yang bilang lagi, kalau orang-orang yang nggak suka, wah Aerox budak jelek, bla bla segala macam. Nih umum ya, mau di motor Honda, motor Yamaha, kalau stand switch ini atau sensor standar samping ini udah ngaco, walaupun standar sampingnya udah naik ke atas, tapi pembacaan di sensor ini seperti standar sampingnya masih di bawah ya. Ini sebenarnya sensornya nggak terlalu penting-penting amat sih, nggak ada sensor computerized banget. Atau cara kerjanya seperti switch, begitu turun dia off, begitu naik dia on. Nah pada saat naik, kalau udah rusak, dia tetap akan membaca off, makanya motor akan susah dinyalain. Dan ini juga bisa jadi penyebab motor mati
tiba-tiba di jalan. Ya, namanya juga sensornya udah rusak. Ini motor kegoyang sedikit aja standar samping, maka dia akan geser ke bawah si switchnya kayak gini. Geser dikit aja, tapi dia akan langsung mematikan mesin, mati tiba-tiba. Sebenarnya kalau mau kita jumper pun nggak masalah sih. Tapi ini adalah standar keamanan di motor matic, ya tetaplah kita pasang. Tapi kalau ada masalah kayak tadi, begitu lewat jalanan yang nggak rata atau jalanan rusak mati karena si standar samping ngebanting, ya kita harus cek lah. Jika diperlukan penggantian, kita ganti. Hal lainnya bisa terjadi karena si komponen ini udah kotor ya. Bisa karena air, hujan, atau ngelewatin genangan air pada saat cuci motor. Ini juga bisa error ya. Tinggal kita bersih-bersih aja, bisa pakai semprot. Semprot-semprot. Kayak gini, pakai contact cleaner ya. Untuk bersihinnya. Sudahnya tinggal kita lap dan kita pasang lagi seperti semula. Nah, jadi gitu ya guys, penyebab motor bisa mati tiba-tiba ataupun motor kalian yang susah di starter, bisa mengecek semua komponen-komponen yang sudah saya bilang tadi. Ini terjadi bukan hanya di motor saya ya. Bukan berarti ini semua yang saya jelasin tadi kejadian juga di motor saya. Jadi itu dia guys, beberapa penyebab motor sering mati tiba-tiba atau motor susah di starter yang pernah saya atasi permasalahannya. Ini bukan berarti semua kejadian di motor saya ya guys. Ini hanya berbagi pengalaman dari beberapa motor yang udah pernah saya tangani dengan permasalahan tersebut. Dan alhamdulillah masalahnya bisa selesai. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian ya untuk mengatasi masalah motor yang kadang-kadang mati mendadak di jalanan. Gak usah panik, gak usah takut, gak usah bilang produk Aerox jelek atau segala macamnya. Ini hanya perlu ketelatenan kita. Banyak kok motor lain pun sering mati mendadak kayak begitu. Dan kurang lebih cara mengatasinya pun sama. Jadi gak usah takut, gak usah risau. Tinggal kalian cek semua komponen-komponennya yang telah saya sebutin tadi. Semoga aja setelah kalian cek dan melakukan perbaikan, motor kalian jadi aman lagi ya guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua.